Yang di LMS belum saya update. Kemarin kita bahas konsep tentang evaluasi kinerja anggaran. Sekarang kita formulanya. Nah, sekarang kita masuk ke formula untuk EK aspek implementasi ya. Nanti yang diukur itu ada formula terkait dengan aspek implementasi. Yang diukur itu ada 4 variabel. Variabel capaian output, penyerapan anggaran, efisiensi, konsistensi. Terus ada nanti setelah pengukuran nanti penilaian ya. Nah, kalau di IKPA dulu, di IKPA itu kan ada 13 variabel ya. Kalau di IKPA capaian output itu namanya KCO, konfirmasi capaian output. Penyerapan anggaran ada di IKPA, efisiensi nggak ada di IKPA. Konsistensi itu konsistensi antara RPD dengan realisasi ya, di IKPA ada. Jadi ini itu ada di IKPA. Jadi ada singgungan lah. Ada duplikasi ya. Di IKPA kan ada retur SP2D, ada retur SP2D, Paguminas dan seterusnya ya. Ada 13 indikator. Kalau di EK aspek implementasi ini ada 4 indikator. Nah, kalau ini aspek implementasi, nanti kalau yang aspek manfaat itu berarti terkait dengan outcome ya. Kalau aspek implementasi berarti terkait dengan output, aspek manfaat berarti terkait dengan outcome di level KL, outcome di level program. Nah, ini berarti variabelnya, kalau outcome di level KL berarti capaian sasaran strategis, outcome di level unit eselon 1 berarti capaian sasaran program. Terus nanti penilaiannya. Nah, ini ada yang perlu perlu diketahui kalian. Kemarin dulu ketika kalau misalkan kalian menyusun KTTA topiknya MONEF, terus kalian bahas evaluasi kinerja anggaran, kalian pedomannya ke ini 214. Saya tutup video ya biar lebih stabil. Kita mengacu ke PMK 214, tetapi baru-baru ini muncul PMK yang perbarui, yaitu PMK 22 tahun 2001 ya. Baru kemarin keluar sih. Jadi terkait dengan RSPP, redesign sistem perencanaan penganggaran, terjadi penyesuaian. Penyesuaiannya nanti akan kita informasikan di slide berikutnya. Nah, beberapa nomenklatur yang terkait dengan penyesuaian, yaitu istilah output diganti menjadi rincian output. Jadi rincian output itu adalah output real yang dihasilkan oleh unit kerja Satker ya, berkaitan langsung dengan TUSI. Misalnya lulusan diklat perencanaan anggaran, lulusan diklat perbendaharaan, lulusan diklat perpajakan. Nah, rincian output ini sebenarnya juga output juga sih, tapi lebih rinci. Terus output yang rinci ini kemudian dikelompokkan ke dalam klasifikasi namanya KRO, klasifikasi rincian output. KRO itu, ini RO ya mestinya ya, KRO. Saya perbaiki dulu sebentar.
Bentar ya, saya memperbaiki slide dulu. Sampai mana tadi ya? Nah, KRO, ini KRO nih. KRO adalah kumpulan output yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan RO yang sejenis. Ya. Misalnya, kan tadi ada diklat perencanaan anggaran, lulusan diklat perbendaraan, lulusan diklat perpajakan, lulusan diklat perkepabianan. Nah, ini diklaster menjadi diklat lulusan diklat bidang keuangan gitu ya. Terus sasaran strategis itu artinya outcome level KL ya. Sasaran strategis itu outcome level KL. Indikator sasaran strategis berarti ya indikator. Ini sudah dipelajari di mata kuliah ini ya, penganggaran berbasis kinerja di logic model. Sasaran kinerja ini berarti outcome di level unit eselon 1 di level program. Indikator kinerja program ini berarti indikator. Saat ini menginformasikan kalau kalian mendengar istilah sasaran strategis, berarti ini artinya outcome di level KL. Kalau kalian mendengar istilah sasaran program, berarti ini outcome di level eselon 1. Indikator kinerja program ini berarti indikator di level program. Terus ada output program, ada indikator output program, dan seterusnya. Kalau di mapping, bentar. Kita dulu pernah belajar logic model. Logic model adalah model yang menggambarkan hubungan secara logis antara input, aktivitas, output, customer. Ya. Jadi logic model adalah model atau gambar yang menggambarkan, mendeskripsikan hubungan antara input, hubungan logis antara input, aktivitas, output, outcome. Kalau outcome ini, maka outputnya ini. Untuk mencapai output ini perlu aktivitas ini. Aktivitas ini perlu input ini. Biasanya begitu. Nah, outcome itu, logic model ini ada di level KL, ada di level eselon 1, ada di level eselon 2 kegiatan. Di level KL itu ada namanya outcome. Di level KL ada namanya output. Di level eselon 1 ada outcome, di level eselon 1 juga ada output. Nah, mau makan sayang? Nah, di depan ya, main di depan. Nah, saya lagi ngomong sama anak-anak saya. Anak-anak saya 2 cewek-cewek, kelas 4 SD mau kelas 5 SD. Yang satu lagi batuk, jangan-jangan kena juga. Mudah-mudahan nggak kena sih. Ini kan ada outcome di level KL, ada outcome di level eselon 1, ada outcome di level eselon 2. Outcome di level KL itu namanya sasaran strategis. Outcome di level eselon 1 namanya sasaran program. Outcome di level eselon 2 atau kegiatan ini secara teori ada, tapi implementasinya secara praktek tidak diimplementasikan ya. Jadi kita tidak ada outcome level eselon 2. Tapi secara teori dimungkinkan. Nah, kemarin kita pernah dengar istilah sasaran program di Lakin Balance Scorecard ya. Nah, istilah sasaran strategis di Lakin Balance Scorecard itu berbeda dengan sasaran strategis di EKP. Karena sasaran strategis di EKP ini level outcome di level KL, tapi kalau Lakin Balance Scorecard itu sasaran strategisnya bisa di KL, bisa di level eselon 1, bisa di level Satker ya. Nah, ini contohnya. Bentar ya, sambil ngecek.
Bentar, ini saya maka disiapin. Kalau mau WA aja sasaran strategis ya, contoh sasaran strategis. Ini sasaran strategis berarti outcome di level KL ya. Ini di level KL, sasaran strategis. Terwujudnya kondisi fiskal yang berkelanjutan. Terus indikator sasaran strategisnya ini contohnya ya. Ini indikator pertama, rasio penerimaan pajak terhadap PDB, rasio utang terhadap PDB, rasio defisit APBN terhadap PDB. Nah, ini sasaran strategis contohnya. Kalau ini adalah sasaran program. Ini sasaran program. Contohnya terwujudnya pengelolaan APBN yang berkualitas. Atau contoh yang lain ini, terwujudnya penerimaan pajak yang optimal. Kalau terwujudnya pengelolaan APBN yang berkualitas, indikator sasaran strategis, indikator outcome-nya ini. Akurasi perencanaan APBN, indeks kepuasan pengguna layanan. Kalau terwujudnya penerimaan pajak negara yang optimal, indikator sasaran programnya ini. Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target, persentase tingkat kepatuhan, tingkat kepuasan ya. Ini ya nih. Jadi nanti ketika kita belajar EK, menghitung aspek implementasi, aspek manfaat, kita nanti akan mengukur, membandingkan target yang ada di indikator ini ya. Ini target yang ada di indikator dengan realisasinya. Ya, jadi kalau kita bicara indikator, berarti kalian ingat slide ini. Ketika kita bicara indikator sasaran strategis, indikator sasaran program, ingat slide ini ya. Untuk contoh indikator untuk outputnya, output programnya nggak mau, ini output program. Kalau outputnya nggak muncul di sini ya, nggak saya sertakan. Jadi ini konsep dasarnya. Nah, sekarang masuk ke formulanya. Ya. Masuk ke formulanya. Ini formula untuk menghitung capaian output. Saya bandingkan, kita bandingkan formula dulu. Formula dulu itu maksudnya PMK 2014 dengan PMK yang 22. Kalau dibandingkan sama aja, ya ini formulanya sama. Formulanya sama, nggak ada perubahan. Cuman istilahnya ini capaian CPK, ya. CPK itu capaian keluaran program. Ini COP, capaian output program, begitu aja. Terus ada realisasi indikator. Ini ada realisasi indikator output program. Ada target indikator output program. Nah, ini menghitung capaian output di level eselon 1. Contohnya begini. Ini ada output program 1A, output program 1B. Indikatornya output program. Indikatornya nih, indikator 1A1, 1A2. Terus kalau yang output kedua, indikatornya nih, 1B1, 1B2, 1B3 ya. Ini 1, 2, 3. Terus ini targetnya, ini target, ini realisasi. Nah, target dengan realisasi dimasukkan di rumus yang ini. Rumus ini. Kita hapus dulu, start. Kita masukkan. Nah, ini ada target 5 ya. Target 5 ini dimasukkan ke sini. Nah, terus realisasi 5 ada di sini. Terus target ini yang 5 ini dimasukkan ke sini. Nah, dari sini. Terus ada realisasi 9. Itu taruh di sini. Terus target 10 dia ada di sini. Terus yang ini realisasi 2 di sini. Realisasi 3 ada di sini. Saya di-skat lagi. Jadi yang 2 itu di sini, yang 3 ada di sini, 4 ada di sini, yang 6 itu di
sini, 5 di sini, 5 di sini, gitu ya. Ini lagi. Terus 4 itu ini, 4 lagi itu ini. 1 ini, 1 lagi ini, kan? Bisa di-sket lagi. Terus di sini ada jumlah indikator. Jumlah indikatornya kan ini ada 1, 2, itu mengacu ke sini. Nah, terus ini ada indikatornya ada 3, 1, 2, 3, itu mengacu ke sini. Terus ini ada programnya ada 2, program 1, program 2, itu mengacu ke sini ya, mengacu ke pangkat setengah. Sorry. Ini ada output program 1 atau output program 2. Ini mengacu ke sini. Nah, ya. Kalau yang 2 ini mengacu ke ini sama ini, yang 3 ini mengacu ini ya. Terus kalau ini, yang ini ya, yang ini 1, 2 itu ini sama ini mengacu ke sini. Nah, begitu. Ini kalau dihitung hasilnya seperti ini. Kita bikin Excel ya. Kalau di Excel 5/5, 9/10, pangkat 1/2. Nanti hasilnya ini. Ya, hasilnya ini. Jadi angka ini tuh kalau dihitung di Excel seperti ini. Hitung pangkat ya. 2/3, 2/3 kalikan 4/6 kalikan 5/5. Pangkat 1/3. Hasilnya ini ya. Terus di pangkat setengah hasilnya ini. Totalnya sekian. Nggak bingung ya. Nanti prakteknya juga gini. Bentar. Ya, saya ini dulu. Terus tadi capaian output di level program, sekarang capaian output di level software. Bentar ya, ini urusin. Tapi dari karpet boleh deh, Pak. Suara saya masih clear ya, terdengar jelas ya. Sekarang output di level satker. Formulanya itu untuk mengukur output di level satker, capaian output, dulu pakainya begini. Ada realisasi, ada target. RVK itu realisasi volume, TVK itu target. Terus ada indikatornya diukur, indikator output. Nah, kalau yang sekarang, ini yang diukur hanya realisasi sama target, nggak ada indikator outputnya. Ininya nggak ada ya, nah, yang ini dihilangkan. Nah, begitu. Kenapa? Karena sudah 10 tahun ini, dari 2011 sampai 2021, Satker agak susah untuk menentukan target indikator level output. Ya, ada sih sebagian kecil mungkin 30%. Tapi sebagian besar Satker tidak mengisikan target di level indikator output, sehingga ini dihilangkan. Terus rumusnya menjadi seperti ini formulanya. Beda kalau di level program ya, kalau tadi kan di level output ya. Kalau di level program sekarang ada ininya. Kalau di level program ada indikatornya, yang dihitung ada indikatornya. Terus contohnya nih, contohnya
Ada target 50, realisasi 50. Nah, yang realisasi taruh di sini. Targetnya taruh sini. Terus ada output kedua. Targetnya 2, realisasinya 3. Terus ada output ketiga. Nah, target realisasi 1, targetnya 1. Hasilnya ini ya. Ini. Terus pangkat sepertiga, hasilnya ini. Next, penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran sama ya formulanya. Realisasi dibanding pagu. Cuma dulu istilahnya pagu anggaran, sekarang diganti alokasi anggaran. Pagu anggaran kan bulan Juli ya, alokasi anggaran ini bulan Oktober. Jadi pagunya ini angkanya ini berdasarkan alokasi anggaran, bukan berdasarkan pagu anggaran. Sebentar. Bulan di atas. Ini awasin. Ya. Jadi formulanya sama, nggak berubah. Atau boleh masuk. Bentar ya. Nanti mau yang ya. Ada realisasi 9,5 miliar, pagunya 10 miliar. Jadi penyerapannya sekian. Ini tulisannya memiliki ya, kurang pas. Bentar ya. Ini kan harusnya memiliki. Bentar saya update dulu. Efisiensi, ngitung efisiensi. Efisiensi itu ngitungnya ada efisiensi di level eselon 1, terus ada di level satker. Di level satker itu ngitungnya ada yang realisasi anggarannya di level RO tidak tersedia, ada yang dalam hal realisasi anggarannya tersedia. Satu-satu dulu ya. Ini saya belum sarapan nih, perutnya agak perih. Sekarang mengukur efisiensi. Efisiensi itu mengukurnya ini samalah ya, sama. AA berarti alokasi anggaran dikalikan capaian output dikurangi realisasi anggarannya, terus dibagi total jumlah alokasi anggaran. Ini rumusnya samalah ya. Kalau contohnya ini ada capaian output per program, ini ada alokasi anggaran, ada realisasi anggaran. Nah, angka di kolom 3, 4, 5 itu dimasukkan ke formula sini. Yang ini. Nah, ya. Nanti ketemu kolom ini. Terus kolom 7 itu diambil dari formula ini. Formula yang atas ini. Nah, yang kolom 7 itu nih, yang atas taruh di sini. Nah, gitu. Terus yang kolom yang baris akhir ini, ya baris bawah itu diambil dari formula yang sini, yang bawahnya. Nah, begitu. Jadi totalnya efisiensinya minus 3,32. Terus di level satker, tadi di level program. Di level satker formulanya juga sama, hanya saja kadang ya data realisasi itu nggak ada tuh, nggak tersedia.
Jadi data realisasi di level RO berarti di level sub output ya. Dulu data di level sub output itu nggak ada. Akhirnya mengambil data di level KRO. Jadi yang diambil adalah data anggaran di level klasifikasi rincian output, atau dulu output ya levelnya. Ini karena dalam hal realisasi anggaran di level RO atau sub output dulu ya, tidak tersedia. Di sini sub output dulu, sub output lah, apa-apa lah. Nah, contohnya begini, formula tadi kalau dihitung-hitungan kayak gini, ini alokasi anggarannya, terus ini realisasinya, terus alokasi dikalikan capaian, alokasi capaiannya ini capaiannya, ini capaian, terus capaian rincian output ya, terus kolom 7, ini kolom 7 ya, kolom 7 ini berasal dari ini. Nah, itu ya. Terus kolom 8, kolom 8 ini ya, kolom 8 itu berasal dari ini. Nah, terus kolom yang bawah ini itu berasal dari seluruhnya nih. Nah, gitu. Nanti totalnya minus sekian. Ini efisiensinya minus ya. Efisiensi minus itu artinya apa? Nanti kita jelaskan. Terus kalau misalkan rincian outputnya tersedia, rincian outputnya realisasinya tersedia, berarti ya langsung aja angka ini diambil dari angka realisasinya ini berarti diambil dari ini realisasi anggaran pada level RO. Kalau tadi kan ininya realisasinya kan di level KRO, RA KRO. Sekarang RA RO ya. Contohnya samalah ya seperti tadi. Nah, terus ini nilai efisiensi ya, nilai efisiensi. Kan tadi efisiensi, sekarang nilai efisiensi. Saya jelaskan di sini. Nah, efisiensi itu nilainya minus 20 terus sampai dengan positif 20 ya, minus 20 sampai positif 20. Oh ya, minum air putih hangat ya. Oh ya, ada yang masak siapa nih? Sebentar, kalian yang on kamera ada? Nggak ada yang on kamera, ya wis. Ini tanggal berapa? Tanggal 1, absen nomor 1 Alisa. Nah, ini Alisa misalkan disuruh beli kangkung 10.000. Kangkung 10.000 itu kangkung 10.000 ya, kangkung 10.000. 10.000 itu dapat kangkung 5 ikat. Targetnya ya, Alisa diminta untuk beli kangkung oleh ibunya di warung tukang sayur 10.000, harusnya dapat 5 ikat. Kalau Alisa itu setelah beli ke tukang sayur 10.000 harusnya dapat 5 ikat, terus ternyata dapat 4 ikat, dapatnya 4 ikat, nah, dapat 4 ya, dapat 4, jadi targetnya 5, tapi targetnya 5, realisasinya 4.
berarti efisiensinya minus 20 begitu ya. Terus kalau seandainya Alicia itu beli targetnya 5 ya, tapi dapat 6 ikat, berarti efisiensinya 20%. Kalau tadi kalau 4 kangkung, dapatnya 4 kangkung, efisiensinya minus 20. Tapi kalau dapat 6 kangkung, efisiensinya positif 20. Ya. Antara minus 20 dengan 20 itu kan ada angka 0. Nah, kalau Alisa itu dapat kangkung 5 ikat, berarti efisiensinya 0 begitu. Nah, saya ulangi ya. Uang 10.000, targetnya 5 ikat. Apabila Alisa mendapatkan 4 ikat karena nggak bisa nawar ya, berarti dalam hal pembelian belanja untuk beli kangkung, efisiensinya minus 20. Tapi kalau misalkan Alisa itu bisa nawar itu cerewet kali ya, cerewet gitu ke abang sayurnya, tukang sayurnya, berarti dalam hal belanja kangkung, Alisa efisiensinya positif 20 ya. Itu positif 20 itu angka efisiensi. Nah, sekarang angka efisiensi ini kita konversi menjadi 0 sampai 100. Ini saya hapus. Nah, ini minus 20 itu dikonversi menjadi 0, angka 20 dikonversi menjadi 100. Nah, jadi ini efisiensi, ini nilai efisiensi. Nilai efisiensi. Efisiensi minus 20 sampai 20 itu dibikin skala 0 sampai 100. Nah, caranya begini. Antara minus 20 sampai 20 itu kan ada tanda 0 kan, ada angka 0. Nah, 0 itu identik dengan 50. Ya. Jadi coba kalian renungkan. Efisiensi minus 20 itu identik ekuivalen dengan nilai efisiensi 0. Efisiensi 0 itu identik dengan nilai efisiensi 50. Terus efisiensi positif 20 itu identik dengan nilai atau NE sebesar 100 ya. Makanya di sini rumusnya di sini 50 ditambah efisiensi plus 20. 50 itu mengacu ke sini, 20 itu mengacu ke sini. Nah, sekarang kalau efisiensinya 20 berarti di sini E-nya 20 ya, E-nya 20. 20 per 20 kalikan kok saya salah. Ditambah lagi dikalikan 50, sorry. Kalikan 50. E per 20 ini dikalikan 50. 20 ini ya, 20 kali per 20 dikalikan 50 sama dengan 50. 50 per 50 sama dengan 100. Nah, kalau efisiensi 0, 0 per 20, 0. Ditambah 50, jadi 50. Kalau efisiensinya negatif 20 ya. Negatif 20 per negatif per 20, minus 1. Minus 1 kalikan 50, 50. Minus 50. 50 minus 50, 0. Begitu ya. Jadi formula ini itu mengacu ke angka minus 20 dan positif 20. Bentar. Sebentar ya, ini saya ngurusin anak-anak karena
ibunya lagi, istri saya lagi COVID, pembantu lagi COVID, jadi saya ngurusin anak-anak nih, mau beli makanan. Kalau kenapa angka 20 bukan angka 30, jadi kalau kalian itu beli kangkung 5, targetnya 5, dapat 6, berarti selisihnya 20%. Tapi kalau targetnya 5, realisasinya 7, dapat kangkung katakanlah 8 ya. Dapat kangkung 8, targetnya 5, kangkungnya 8, dapat 8. Jadi kalau dapat angka targetnya 5, terus dapat kangkungnya 8, itu artinya targetnya terlalu rendah. Berarti untuk efisiensi itu ranknya plus minus 20. Kalau di atas 20, berarti itu targetnya terlalu rendah. Ya. Saya masak air dulu nih. Dia masukin air ya. Konsultasi ya, konsultasi ini rumusnya RPD, rencana penarikan dana dikurangi realisasi. Ini contohnya, angka-angkanya kalian tinggal ini. Terus ada penilaian itu berarti tadi angka-angka tadi, angka P penyerapan, angka konsistensi, angka capaian output program, terus nilai efisiensi dijumlahkan, dikalikan dengan bobot ini. Nah, kalikan bobot, terus ketemu nilai kinerja aspek implementasi. Tadi kan nilai P-nya berapa? P-nya 95, terus nilai konsistensi 9,7, konsistensi 64, terus CRO-nya 87, nilai efisiensinya tadi 39, totalnya sekian ya. Terus untuk aspek manfaat ini formulanya ini dulu, sekarang ini ya sama aja. Ini contohnya, ini indikator kinerja sasaran strategis. Ini ya, yang ini sama yang ini itu contohnya yang ini, sasaran strategis. Sasaran strategis berarti yang ini contohnya. Nah, ya. Ini indikator kinerja sasaran strategis. Yang ini indikator kinerja program. Ini angkanya, masukkan ke sini, realisasi, terus ini capaiannya, ini realisasi, ini target, terus capaiannya sekian, dimasukkan ke rumus ini. Terus tadi aspek manfaat ya. Sekarang penilaian kinerja level KL eselon 1 sama Satker. Kalau penilaian kerja level KL ini CSS capaian sasaran strategis ditambah rata-rata nilai kinerja eselon 1. Kalau ini dulu ya, sekarang sama aja ya. Capaian sasaran strategis ditambah ya, rata-rata nilai kinerja tingkat eselon 1. Contohnya ini tadi 30,93 ditambah 85 bagi 2. Terus di level eselon 1 untuk nilai kinerja anggarannya, kalau tadi nilai kinerja anggaran di level KL. Sekarang kalau level KL berarti CSS ditambah rata-rata nilai kinerja tingkat eselon 1. Eselon 1-nya kan ada banyak ya, ada beberapa. Kalau di level eselon 1, maka ngukurnya nilai kinerja aspek implementasi dengan aspek manfaat, digabungkan dengan bobot W1 33, aspek manfaat 66. Ini tadi, ini, yang ini, totalnya ini. Ini nilai kinerja anggaran, aspek manfaat, dan aspek implementasi. Terus, kalau nilai kinerja anggaran tingkat eselon 1, ini nilainya, mengukurnya NKA
nilai kinerja anggaran di aspek manfaat dan implementasi ditambah rata-rata nilai kinerja Satker dibagi 2. Contohnya ini. Terus nilai kinerja di tingkat Satker sama seperti yang tadi sebelumnya. Terakhir. Jadi slide sebelumnya kalau di mapping seperti ini. Nilai kinerja KL itu diperoleh dengan mencari nilai kinerja aspek manfaat sama rata-rata nilai kinerja eselon 1. Terus nilai kinerja eselon 1 diperoleh dari nilai kinerja manfaat dan nilai kinerja aspek manfaat dan implementasi ditambah dengan rata-rata nilai kinerja Satker. Nilai kinerja Satker itu diperoleh dari capaian output, tambah efisiensi, tambah konsistensi, tambah penyerapan, dikalikan dengan masing-masing bobotnya, ketemu ini. Ya. Ini garis besarnya. Kalau nilai kinerja aspek manfaat dan implementasi, ini carinya aspek manfaatnya ketemunya berapa, aspek implementasinya berapa, terus dibandingkan dengan bobotnya masing-masing. Nah, untuk saat ini mungkin belum terlalu clear ya. Mungkin kalian masih 50 atau 60, 70%. Nanti kalau pas ketika formula ini dimasukkan ke dalam hitung-hitungan, mungkin kalian lebih clear lagi ya. Ada pertanyaan terkait hal ini? Nah, kalau nggak ada saya close ya, saya ngurusin anak-anak nih, pertanyaan. Kalau ada pertanyaan nanti WA ya, kalau enggak saya izin close dulu, nanti close-nya 11.10 ya. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya, semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Salif ya. Semoga